warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, berjumpa lagi dengan saya Devi Awalia dalam acara Jalan-Jalan. Nah, pemirsa, kali ini kita berada di Desa Karya Mukti, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Tepatnya kita berada di kebun gertanik. Nah, apa sih, penasaran kan kebun gertanik itu apa? Yuk ikutin kita. Nah, kebetulan di sini ada pengelolanya langsung. Ini kita langsung saja bincang-bincang dengan ketua dari gertanik ini. Yuk, ikutin. Nah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Kita berbincang-bincang. Nah, sekarang kita sudah berada dengan Bapak Ketua dari gertanik ya Pak. Betul. Kenalan dulu ya Pak, dengan Bapak siapa Punten? Saya dengan Yaya Nuriana dari kelompok tani Taruna Tani Gertanik. Baik, Kang Yaya ya. Kang Yaya ini adalah merupakan ketua dari gerakan tanaman organik ya, sekaligus Gerakan Tani Organik. gerakan tani organik, sekaligus pengelola dari kebunnya sendiri. Nah, kira-kira gertanik itu apa sih Pak? Gertanik sendiri adalah kepanjangan dari Gerakan Tani Organik. Gertanik ini adalah muncul seiring dengan program dari Pemprov Jabar. Pada waktu itu Gertanik berdiri pada tahun 2021, tepatnya tanggal 25 Januari 2021. Seiring dengan programnya Pak Gubernur waktu itu tentang petani milenial Jabar. Karena usia saya sendiri waktu itu sudah di atas 40 tahun, jadi saya mengajak teman-teman di lingkungan daerah sendiri untuk bertani, mengajak para pemuda untuk bertani, atau mengedukasi para pemuda-pemuda di sini untuk bertani gitu, seperti itu. Ya, gimana sih Pak awal mula Bapak mendirikan atau terbentuknya gertanik ini? Yang pertama awalnya didirikan Gertanik adalah berawal dari hobi. Nah, dari hobi saya sendiri dan teman-teman di sini, lingkungan di sini, masyarakat di sini. Karena hobi bertani, kami di Desa Karya Mukti, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, bersama para pemudanya bersama-sama untuk mengajak sekaligus memecahkan masalah sampah yang ada di daerah kami seperti itu. Nah, kalau respon masyarakat sendiri Pak tentang kebun gertanik ini gimana tuh Pak di lingkungan sekitar Bapak? Kalau untuk respon masyarakat di sini, alhamdulillah mereka sangat tertarik. Awalnya mungkin bertanya-tanya, apa sih itu? Ngapain sih kita ngumpulin sampah gitu? Ribet banget gitu. Karena sampah sendiri merupakan salah satu permasalahan yang tak kunjung habisnya sampai saat ini. Kami di sini mengelola sampah, mengajak masyarakat, dan akhirnya mereka menyadari bahwa sampah dapat diselesaikan mulai dari rumah sendiri. Alhamdulillah mereka juga ikut berpartisipasi dalam gerakan tani organik. Berperan semua ya Pak? Ya. Tujuannya Gertanik adalah untuk kita mengajak kepada masyarakat supaya memilah sampah mulai dari rumah, karena sampah sendiri bukan merupakan suatu hal yang dibilang Beban. menjadi suatu masalah, tapi sampah juga bisa menjadi berkah buat kita sendiri dengan memanfaatkan, bagaimana cara memanfaatkan sampah itu sendiri seperti itu. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah kita tahu bersama tentang sejarah dan terbentuknya gertanik ini. Nah, kita pengen tahu nih ke Bapak langsung, kira-kira ada berapa tanaman nih Pak di kebun gertanik ini? Di kebun gertanik sendiri kita terdapat lebih dari 30 jenis tanaman atau sayuran
Seperti ada onyol, terus ada labu air, kemudian jagung, jahe merah, cabai rawit, kemudian nanas, padi juga kita tanam dalam polybag, timun, ada pepaya dan lain-lain sebagainya. Nah, Pak, kalau pengelolaan proses pengolahan sampah organik ini gimana tuh, Pak? Bisa dijabarkan atau langsung dipraktekkan? Oke, baik, Pak. Yang pertama, sampah itu kita pilah. Mulai dari kita pilah dulu nih. Kita pisahin antara sampah organik dan sampah yang anorganik. Nah, jadi tiap rumah. Nah, terus setelah dipisahkan dari sampah tersebut, kemudian pemanfaatannya, pengolahannya, kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita pakai ember tumpung. Ember tumpung. Nah, sampah yang tadi, sampah organik tadi kita masukkan ke ember tumpung. Itu satu. Dari ember tumpung kan kita dapat menghasilkan air lindi sama maggot sama nanti bahan untuk pupuk komposnya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan pakai untuk pengolahan komposnya itu sendiri. Nah, itu. Yang ketiga, nanti kita pilih nih sampah-sampah organik yang memang masih memiliki tekstur atau ini bentuk yang masih segar, kita akan olah menjadi ekoenzim. Nah, seperti itu. Ekoenzim sendiri itu sangat banyak sekali manfaatnya loh, Mbak. Ekoenzim ada contohnya seperti apa gitu, Pak? Kita bisa lihat langsung Boleh? hasil dari prosesnya. Oke. Ini Mbak, ya ini. Ini kita. Oh ya, ini berarti dari proses pengelolaan sampah itu sendiri ya, Pak? Ya. Ini berapa hari nih, Pak? Olahnya. Kita untuk pembuatan atau proses pembuatan ekoenzim kita memerlukan waktu sekitar 90 hari. Wow, 90 hari berarti sekitar 3 bulan ya? Ya, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah, itu bahan-bahannya sendiri, Pak, itu kita dapat dari sampah semua. Oh, yang dari tadi proses ember itu ya? Ya, betul. Bukan, kalau bukan. ini beda lagi. Tadi kan ada pengolahannya ke sampah organik itu ada untuk ember tumpung, ada pupuk kompos, sama ekoenzim. Oh, ini ya ekoenzim. Nah, ini yang ekoenzimnya. Ekoenzim itu terdiri dari bahan organik atau sampah-sampah organik sendiri, terus molase atau sisa limbah gula, atau bisa juga dipakai dengan gula merah. Nah, atau sama satu lagi air. Perbandingannya itu 1:3:10. 1 kilogram molase atau pepes tebu atau gula merah, kemudian 3 kilonya bahan organiknya atau sampah organiknya, sama 10 liternya itu air. Nah, ini hasil dari proses fermentasi tersebut. Ini hasilnya, Pak. 3 bulan ini. Selama 3 bulan ini. Selanjutnya proses apa lagi untuk menghasilkan? Nah, ekoenzim itu manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama buat kebutuhan rumah tangga bisa, sama buat tanaman juga bisa. Ya, jadi pupuknya sendiri ya, Pak? Bisa disemprot atau bisa dikocok juga bisa. Iya. Dengan Perbandingan 1:500 atau 1 liter ekoenzim dicampurkan dengan air banyak 1000 liter. Nah, baru bisa disemprotkan. Tanaman apa aja bebas atau? Tanaman tergantung nanti kita mau pakainya jenis apa yang kita harapkan. Misalkan untuk pembentukan proses tanaman itu kan pertumbuhannya pertumbuhan vegetatif pada generatif. Untuk yang vegetatif kita ambilnya dari sampah-sampah yang dari daun, akar, seperti itu. Kalau untuk yang generatif kita ambilnya bahan organiknya dari buah-buahan. Nah, seperti apel. Jadi bisa pakai jeruk. Ya, bisa dipakai ya. Buah-buahan ini ya. Betul sekali, Pak. Nah, Pak, ada hasil dari kebun bertani itu ada nggak, Pak? Boleh. Nanti kebetulan saya udah lagi nyiapinnya. Oh, udah siapin ya, Pak? Udah siapin ya. Oke. Nah, ini, Mbak. Wow, biasa.
Kebetulan sekali nih mbaknya datang ke sini pas lagi baru Pas panen ya, kita panen ya. ya. Ini ada apa aja nih Pak? Lumayan ya. Kita ada banyak nih mbak. Kebetulan hari ini kita punya panen jagung, kemudian ada timun, pepaya, onyong, kemudian ada nanas juga nih. Nah, kemudian Segar-segar ya, ya labu air sama asin. Nah, kalau bertani sambil beramal itu maksudnya gimana sih, kalau bisa dijelasin ke Oh pemirsa? iya, saya tadi belum jelasin ya. Iya. Nah, jadi gini mbak, bertani sendiri mempunyai logo bertani sambil beramal. Nah, kenapa bertani sambil beramal? Kegiatan kita adalah bertani. Nah, betul sekali. Bertani sambil beramal adalah kita mengajak juga kepada seluruh anggota Gerdani terhadap kita peduli terhadap sesama teman-teman kita yang membutuhkan. Dengan cara Caranya hasil dari pertanian kita sumbangkan 20%-nya untuk kegiatan-kegiatan amal dan kemanusiaan. luar biasa. Terima kasih Kang Yaya atas sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Tetap semangat berkarya Ya, untuk perkebunan di lingkungan sekitar. terima kasih sama-sama. Ya. Nah pemirsa, selesai sudah perbincangan kita dengan Kang Yaya dari Ketua Gertani, Gerakan Tani Organik Kabupaten Karawang. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik, yaitu dari lahan yang sempit bisa menjadi bermanfaat untuk warga sekitar. Saya Debbie Walia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.